Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota perwakilan kelompok 2 atas nama Siti Nawaita Putri, yang mana anggota kelompoknya adalah Ega Hermalia, Putu Aisyah Saraswati, Selvi Khofifa, dan saya sendiri Siti Nawaita Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika dan Hukum Profesi yang telah diberikan oleh Bapak Hendri Fonda MKom tentang etika dalam cyber atau etika dalam berinternet. Pembahasan yang akan dibahas pada PowerPoint ini yang pertama ada pengertian etika, yang kedua pengertian cyber etik, yang ketiga pentingnya cyber etik, yang keempat contoh cyber etik. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian 1 etika dalam cyber, yaitu pengertian etika. Pengertian etika. Etika merupakan bagian filsafat, yaitu filsafat moral. Kata moral dan etika mempunyai etimologi yang sama, hanya asal katanya saja yang berbeda. Oleh sebab itu, jika berbicara tentang etika, sama halnya dengan berbicara tentang moral. Dan juga kata etis merupakan bentuk kata sifat dari etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika juga merupakan tentang studi kehendak manusia dalam mengambil keputusan untuk berbuat yang mendasari hubungan antara sesama manusia. Jadi, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya kita masuk ke etika secara umum. Etika secara umum membahas sejumlah tema, yaitu hati nurani, nilai dan norma, kebebasan dan tanggung jawab, dan juga hak dan kewajiban. Hati nurani merupakan instansi dalam diri manusia yang memberi penilaian moralitas terhadap tingkah lakunya. Hati nurani tidak membahas tentang situasi yang umum, melainkan tentang situasi yang konkret. Bisa dikatakan, hati nurani merupakan kesadaran moral manusia sehingga dia bisa membimbing perbuatan-perbuatan manusia dalam bidang moral. Selanjutnya ada nilai dan norma. Nilai memiliki beberapa karakteristik, yaitu kehadiran subjek atau yang menilai, dan tampil dalam konteks praktis atau adanya kepentingan subjek. Nilai menyangkut sifat yang ditambah oleh subjek terhadap objek, sedangkan norma adalah kaidah yang digunakan manusia untuk menilai sesuatu. Yang ketiga ada kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan atau bebas bukanlah hal yang mudah untuk didefinisikan karena ia mempunyai banyak aspek dan karakteristik sehingga bebas menjadi sebuah realitas yang kompleks. Dan tanggung jawab juga selalu mengadakan kebebasan karena di sana ada tindakan bebas yang dilakukan, maka perlu ada jawaban atas apa yang telah dilakukannya itu. Yang keempat, hak dan kewajiban. Hak adalah klaim yang dapat dibenarkan atau klaim salah. Hak memiliki korelasi dengan kewajiban, di mana hak seseorang atas orang lain merupakan kewajiban bagi orang lain tersebut. Selanjutnya, perbedaan etika dan etiket. Persoalan yang menyangkut etika seringkali dicampur maknanya dengan persoalan tentang etiket, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang bermakna watak kebiasaan. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti sopan santun. Perbedaan yang pertama yaitu etika menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan, lain halnya dengan etika yang bermakna memberi norma tentang perbuatan tersebut. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan saja, artinya etika akan selalu melibatkan orang lain. Yang ketiga, etiket bersifat lebih relatif, sedangkan etika bersifat lebih absolut. Yang terakhir, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriahnya saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Etika dalam cyber bagian 2. Pengertian cyber ethics. Etika cyber atau cyber ethics termasuk dalam kajian etika, etika terapan atau etika khusus. Menurut Richard A. Spinello pada tahun 2004, etika cyber didefinisikan sebagai penerapan etika yang menjelaskan tentang moral, hukum, dan isu sosial dalam pengembangan dan penggunaan teknologi cyber. Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Cyberspace sendiri merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau electromagnetic waves. Teknologi cyber didefinisikan pula sebagai sebuah spektrum besar yang membentang dari seperangkat komputer hingga sekelompok jaringan komputasi, informasi, dan komunikasi. Netiquette yaitu salah satu etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet.
Ada dua macam netiquette guidelines. Yang pertama IETF atau The Internet Engineering Task Force. Yang kedua RFC atau Request for Comments. Cyber ethics memunculkan peluang baru dalam bidang pendidikan, bisnis, layanan pemerintahan dengan adanya internet. Terdapat pula karakteristik berikut ini. Yang pertama, beroperasi secara virtual. Yang kedua, dunia cyber berubah dengan cepat. Yang ketiga, tidak memiliki batas teritorial. Yang keempat, dapat melakukan aktivitasnya secara anonim. Dan yang terakhir, informasi di dalamnya bersifat publik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang bagian 3, yaitu pentingnya cyberetis. Cyberetis adalah studi filosofis etika komputer yang mencakup perilaku pengguna dan yang dilakukan terhadap komputer, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi individu dan masyarakat. Dengan cyberetis, masyarakat dapat lebih cerdas memiliki konten yang benar dengan tidak dalam penggunaannya. Selanjutnya, pentingnya cyberetis dalam komputer sejak usia yang muda, dan salah satu media paling efisien adalah sekolah. Yang pertama itu, bagian pengguna komputer berasal dari berbagai negara yang namun memiliki kebudayaan, bahasa, adat istiadat yang berbeda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonim. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang dapat diberikan dalam internet. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuk penghuni baru di dunia maya tersebut. Yang kelima, jangan membicarakan orang lain secara frontal atau terus terang. Yang keenam, pengguna internet gunakan internet seperlunya. Apa yang kita akses sesuai dengan kebutuhan informasi yang dapat kita perlukan. Selanjutnya, tidak melenceng ke hal-hal apa yang tidak kita butuhkan sesuai kepentingan kita. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian 4, yaitu contoh cyber ethics. Netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Netiquette dibagi menjadi 3, yaitu netiquette pada one-to-one communication, kedua, netiquette pada one-to-many communication, ketiga, information service. Netiquette pada one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu face-to-face dalam sebuah dialog. Kedua, netiquette pada one-to-many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti yang terjadi pada mailing list atau net news. Yang ketiga, information service. Pada perkembangan internet diberikan fasilitas dan berbagai layanan baru yang disebut layanan informasi. Selanjutnya, pelanggaran etika. Beberapa contoh di sini saya akan jelaskan, yaitu contohnya cybercrime. Cybercrime sendiri merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya internet. Yang kedua, penipuan. Penipuan bisa dicontohkan dalam bentuk kayak transaksi jual beli online atau jasa. Kayak dengan penipuan ini pun juga bisa dilakukan berbagai banyak cara ya. Yang ketiga, spyware. Sesuai dengan namanya, ada kata spy yang berarti mata-mata, dan ware adalah program. Jadi maka spyware ini termasuk dalam kategori malicious software. Jadi software itu dibuat sebagai bentuk mata-mata pada komputer yang kita gunakan. Baiklah, segitu presentasi dari kelompok kami. Ada salah dan maaf, kesalahan kata, mohon maaf, dan terima kasih.